Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa dan pikiranmu di dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Dalam Alkitab kita dituliskan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dalam bahasa Batak Toba, di dok songonon, di nasaluhut dohami marhapor suhon, alai dang hapusohan. Tarsosak, alai dada tarhapit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menulis nats ini kepada jemaat di Korintus, bahwa ia mengalami berbagai kesulitan hidup, bahkan penderitaan. Ia menulis bahwa ia dan rekan-rekannya mengalami penindasan, kekurangan, dan berbagai penderitaan lainnya. Walaupun demikian, mereka tetap bertahan dalam setiap keadaan dan tidak merasa ditinggalkan. Kesulitan dan aniaya tidak membuat Paulus mundur dari pelayanannya, karena Paulus mempunyai keyakinan yang kuat akan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada masalah yang terlalu berat dan terlalu sulit yang tidak bisa kita atasi, sebab kita sudah ditetapkan menjadi pemenang. Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kesulitan dan kesukaran merupakan alat Tuhan melatih dan membentuk karakter kita untuk lebih kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai masalah, dan ulet menjadi serupa dengan Kristus. Berlian yang berharga mahal berasal dari sebutir batu arang yang menjadi berharga dan bernilai akibat tekanan dan gosokan. Begitupun dengan mutiara yang juga benda yang dianggap mahal, dibentuk dalam tubuh kerang yang kemasukan pasir. Kerang yang mencucurkan banyak air mata karena rasa pedih. Tetapi kemudian pasir dan air mata berubah menjadi sebutir mutiara yang sangat begitu bernilai dan mahal. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan lari dan mundur jika mengalami banyak hal yang tidak nyaman dalam pelayanan? Selama kita taat dan selama kita melakukan sesuatu dengan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan ditinggalkannya dan tidak akan dibiarkannya. Kita akan ditinggikan dan dibuat berhasil. Tetapi jika kita tidak taat dan jika kita hidup semau kita, kita tentunya akan mengalami kegagalan. Hari-hari ini penting sekali memiliki tekad-tekad dan semangat juang dalam menempuh kehidupan yang terasa semakin tidak mudah. Ada banyak orang putus asa, menyerah, dan enggan berjuang karena merasa tidak ada harapan dirinya bisa berhasil. Namun dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kita tetap dimampukan untuk menjalani hidup tanpa mengenal putus asa, seberat apapun tantangan hidup yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pohon bambu. Batang bambu sangat lentur dan elastis. Sekalipun diombang-ambingkan oleh tiupan angin ke segala arah, namun batang bambu dapat dengan luwes menahannya. Batang bambu sifatnya lentur,
sehingga bisa melekuk atau melengkung. Jika kita perhatikan, jarang ada bambu yang patah sekalipun telah diterpa badai dan topan, sebab sifatnya yang lentur membuatnya bertahan. Sekalipun lengkungannya hingga 60 derajat, pohon bambu akan kembali berdiri tegak setelah angin badai berlalu. Fleksibel juga berarti kelenturan, demikian Kamus Bahasa Indonesia. Orang yang fleksibel adalah orang yang sanggup menerima tantangan dan pergumulan. Namun ia tidak mudah patah, karena sifat lentur dalam hatinya. Di Alkitab, kita bisa menjumpai banyak tokoh yang memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Sekalipun ia ditindas, namun tidak terjepit. Ia habis akal, namun tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak merasa ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Imannya teruji sama seperti batang bambu yang tidak patah meski dihantam angin yang besar. Paulus dapat melakukan semuanya karena ia meletakkan kekuatannya kepada Allah, sehingga ia dapat fleksibel atau memiliki kelenturan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kebenaran ini mengajarkan kita untuk meletakkan kekuatan hidup kita kepada Allah yang penuh kuasa. Karena kita hanyalah bejana tanah liat yang mudah pecah. Kita membutuhkan kelenturan rohani untuk menghadapi berbagai tekanan dan himpitan hidup. Dan hal itu hanya kita dapatkan jika hidup kita melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kita lemah dan rapuh, namun bersama Kristus kita fleksibel dan kuat. Saudaraku, marilah kita merenungkan pernyataan Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang sedang dan akan kami hadapi nantinya, Engkau selalu ada dan beserta dengan kami, memberi kami kekuatan dan bahkan membawa kami menuju kemenangan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menerima tuntunan dan penguatan Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan memberkati. Immanuel.